Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 alat bantu manajerial, akuntansi, dan penganggaran akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami beranggotakan Ranti Yulita Sari, NIM 119, Landung Kurnia Prianto, NIM 120. Manajer keuangan dalam suatu perusahaan akan dihadapkan pada berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan keuangan. Untuk menghasilkan keputusan yang tepat, manajer memerlukan berbagai informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan tersebut. Alat bantu ini dapat berupa informasi akuntansi dan anggaran. Karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Informasi akuntansi harus berguna bagi keputusan investasi, kredit, dan keputusan lainnya yang sejenis. Karakteristik informasi akuntansi yang berguna sedikitnya memiliki dua karakter, yaitu kualitas primer dan kualitas sekunder. Kualitas primer. Dua hal yang penting sebagai kualitas primer dijelaskan secara rinci sebagai berikut. 1. Relevan. Relevansi informasi dikaitkan dengan maksud penggunaan informasi tersebut. Informasi dikatakan relevan apabila 1. Mempunyai nilai umpan balik, 2. Mempunyai nilai prediktif, dan 3. Mempunyai substansi yang tepat waktu. 2. Andal. Informasi akuntansi dapat diandalkan jika para pemakai dapat mengharapkan bahwa informasi tersebut bebas dari kesalahan atau penyimpangan. Informasi yang andal harus mengandung unsur-unsur yang pertama berdaya uji, kedua netral, dan ketiga pengujian yang sahih. Kualitas sekunder. Kualitas sekunder yang harus dimiliki oleh informasi akuntansi adalah sebagai berikut. 1. Berdaya banding, dan 2. Konsisten. Mengingat banyaknya alternatif pelaporan yang ada, metode yang dianut dalam perusahaan harus digunakan secara konsisten agar tercapai komparabilitas dalam laporan keuangan. Begitu pula berdaya banding. Informasi akan semakin bermanfaat jika dapat dikaitkan dengan ukuran tertentu atau dengan suatu standar tertentu. Ada dua macam perbandingan yang dapat dilakukan, yaitu 1. Perbandingan horizontal, yaitu perbandingan yang dilakukan terhadap data perusahaan lain. Yang kedua, perbandingan vertikal, yaitu perbandingan yang dilakukan terhadap data perusahaan tersebut, tetapi untuk periode yang berbeda. Kriteria pengakunan. Kriteria pengakunan merupakan proses pencatatan suatu pos keuangan dan pada akhir periode akuntansi, pos keuangan tersebut dilaporkan sebagai salah satu elemen di dalam laporan keuangan. Pengakunan ini meliputi baik pencatatan awal suatu pos maupun pencatatan setiap perubahan yang terjadi atas pos tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pos untuk memenuhi syarat pengakunan pos, yaitu definisi, relevan dan andal, serta dapat diukur. 1. Definisi. Suatu pos dapat diakui secara formal jika pos tersebut telah memenuhi salah satu definisi atas elemen laporan keuangan. Misalnya, piutang usaha memenuhi definisi sebagai suatu aktiva untuk dapat dicatat dan dilaporkan di dalam neraca. Hal yang sama juga berlaku untuk kewajiban, modal pemilik, pendapatan, beban, dan unsur-unsur lainnya. 2. Relevan dan andal. Informasi mengenai suatu pos harus relevan dan andal agar pos tersebut diakui. Karena sering terjadi pertentangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan mengenai dua kualitas primer ini dapat mempengaruhi waktu pengakunan. Misalnya, informasi tentang gugatan hukum yang sedang diproses mungkin relevan, tetapi pengakunan sering ditunda sampai jumlah dan pengaruh hasil keputusan tersebut dapat ditentukan dengan tingkat kepastian yang dapat diandalkan. 3. Dapat diukur. Informasi harus memiliki atribut yang relevan dan dapat diukur dengan cukup andal. Atribut pengukuran. Hal yang sangat erat kaitannya dengan masalah pengakunan adalah masalah pengukuran. Ada 5 atribut pengukuran yang sekarang digunakan dalam praktik. 1. Biaya historis. Biaya historis adalah harga tunai ekuivalen untuk memperoleh barang atau jasa pada tanggal terjadinya. Tanah, bangunan, peralatan, dan hampir semua jenis persediaan merupakan pos yang diakui dengan menggunakan atribut biaya historis. 2. Biaya pengganti.
Biaya pengganti merupakan harga tunai ekuivalen yang akan dibayarkan sekarang untuk membeli atau mengganti jenis barang atau jasa yang sama. Beberapa jenis persediaan diakui sebesar biaya penggantinya. 3. Nilai pasar. Nilai pasar adalah harga tunai ekuivalen yang dapat diperoleh dengan menjual suatu aktiva atau nilai likuidasi yang dilaksanakan secara benar. Beberapa jenis investasi dalam bentuk sekuritas atau surat berharga dilaporkan dengan menggunakan biaya pengganti atau dengan nilai pasar. 4. Nilai bersih yang dapat direalisasi. Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah jumlah yang dapat diperkirakan akan diterima atau dibayarkan dari hasil pertukaran aktiva atau kewajiban dalam kegiatan normal perusahaan. Pada umumnya, nilai ini sama dengan harga jual dikurangi biaya penjualan. Nilai bersih yang dapat direalisasi digunakan untuk mengakui piutang jangka pendek dan beberapa jenis persediaan. 5. Nilai aliran kas di masa mendatang yang didiskontokan. Nilai aliran kas di masa mendatang adalah jumlah aliran kas masuk atau aliran kas keluar bersih di masa mendatang yang didiskontokan dengan menggunakan diskonto faktor tertentu. Piutang jangka panjang dan utang jangka panjang merupakan atribut pengukuran ini. Asumsi model akuntansi. Asumsi model akuntansi adalah asumsi yang digunakan untuk mempraktekkan suatu model akuntansi. Dalam kenyataannya, asumsi-asumsi ini telah terkandung dalam kerangka konseptual akuntansi, tapi perlu dinyatakan secara eksplisit sebagai berikut. 1. Kesatuan ekonomi. 2. Kekal. 3. Nilai pasar yang objektif. 4. Unit moneter yang stabil. 5. Periode akuntansi. 6. Akuntansi akrual. Kendala-kendala yang mempengaruhi kualitas informasi. 1. Keefektifan biaya. 2. Materialistis. 3. Konservatisme. Proses penganggaran. Proses penganggaran dimulai ketika hasil proyeksi ekonomi, penjualan, dan laba sudah diperoleh. Proses penganggaran dapat dilakukan dengan top down dan bottom up. Jenis penganggaran. Ada dua jenis anggaran perusahaan, yaitu anggaran operasi dan anggaran finansial. 1. Anggaran operasi menunjukkan barang dan jasa organisasi yang akan dikonsumsi dalam periode anggaran. 2. Anggaran finansial menunjukkan berapa jumlah dana yang diperlukan dan dari sumber apa dana tersebut. Jenis anggaran operasi adalah anggaran biaya, pendapatan, dan laba. Anggaran biaya ada dua jenis, yaitu anggaran biaya teknis dan anggaran biaya direct. Anggaran tetap dan anggaran variabel. Anggaran tetap adalah anggaran yang menunjukkan biaya-biaya pada volume tertentu. Sedangkan anggaran variabel menunjukkan setiap biaya dapat berubah seiring perubahan tingkat aktivitas. Ada 3 jenis biaya dalam membuat anggaran variabel, yaitu 1. Biaya tetap, 2. Biaya variabel, 3. Biaya semi variabel. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.